wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita mau belajar tentang sejarah Indonesia. Yang kemarin kita membahas tentang sejarah itu apa, kemudian pengertian sejarah itu apa. Oke, teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi, terbentuknya Kepulauan Indonesia ini itu terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama itu adalah Asozoikum atau Arkeozoikum. Kemudian yang kedua adalah Paleozoikum, yang ketiga adalah Mesozoikum, yang keempat Neozoikum. Nah, terbentuknya kepulauan di Indonesia, yang ada di sebelah sini. Kepulauan Indonesia bila dilihat dari peta seperti sebuah kesatuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini seperti suatu kesatuan. Pernyataan demikian juga itu diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengatakan bahwa anak kecil yang melihat pada peta saja tahu bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pernyataan Soekarno tersebut menegaskan bahwa ribuan pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia saling terikat satu sama lain. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Jadi pernyataan ini adalah benar ya. Nah, dari sini, apakah Anda juga berpikir bahwa Kepulauan Indonesia pernah menjadi satu kesatuan wilayah? Bagaimana terbentuknya kepulauan di wilayah Indonesia yang saat ini disebut Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari proses pembentuknya kepulauan di Indonesia dalam pembahasan berikut. Nah, ini periode proses evolusi bumi. Jadi, ini terbentuk dari benua-benua dan disinilah terbentuknya Indonesia. Oke, dulu Indonesia ini sebelum terpecah menjadi beberapa negara ya, ini semua ini adalah Indonesia sampai sini. Nah itu. Oke, Asozoikum atau bisa disebut juga dengan Arkeozoikum. Nah, Asozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu A, yang artinya tidak, dan zon, yang artinya hewan. Zaman Asozoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Jadi terbayang ya. Jadi pada zaman Asozoikum ini, itu seperti lahar-lahar yang muncul dari permukaan tanah, kemudian seperti mata air yang keluar dari sumbernya, tetapi itu berbentuk lahar. Seperti itu ya. Itu pada zaman Asozoikum. Nah, ini adalah contoh gambar di mana zaman Asozoikum terbentuk. Nah, ini ada seperti semburan api ya, kemudian lahar-lahar di sini terkumpul semuanya. Bayangkan kalau misalkan kita itu hidup di zaman ini. Kalau kita bayangkan otomatis kita terbentuk hanya tulang rusuk yang hancur di situ kan, terbakar seperti neraka ya. Nah, kemudian seperti ini juga. Setelah terbentuknya atau keluarnya lahar, kemudian suhu itu berubah drastis menjadi seperti es bebatuan, dan itu semua didinginkan oleh es-esnya. Jadi proses evolusi bumi itu proses di mana dapat dipelajari dengan ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, evolusi bumi berlangsung selama jutaan tahun lalu. Jadi sebelum ada manusia itu sudah terbentuk. Berdasarkan hasil penelitian geologi, diketahui bahwa bumi berumur sekitar 4.570 juta tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama, bumi mengalami perubahan hingga membentuk bumi yang sekarang. Nah, menurut ilmu geologi, proses pembentukan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Pembagian zaman berdasarkan geologi sebagai berikut. Yang pertama tadi apa? Asozoikum. Kemudian yang kedua adalah Paleozoikum. Dan yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir itu adalah Neozoikum.
Nah, ini salah satu contoh dari zaman Arkeozoikum atau Asozoikum ya. Oke. Gambaran umum dari Arkeozoikum ya. Arkeozoikum itu artinya masa kehidupan purba. Masa Arkeozoikum berlangsung selama berapa tadi? 4,5 sampai dengan 2,5 miliar tahun lalu. Berarti kan sudah lama sekali ya. Masa ini merupakan awal pembentuknya batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Nah, lempeng tektonik yang menyebabkan gempa terbentuknya pada masa ini. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan masa mata air panas ya yang tadi Bapak sampaikan. Masa Arkeozoikum ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer atau atmosfer. Nah, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme, bakteri, dan ganggang. Nah, fosil tertua yang telah ditemukan pada masa ini adalah stromatolith dan cyanobacteria dengan umur sekitar 3,5 miliar tahun. Oke, yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau zaman di mana 2,5 miliar sampai 245 juta tahun lalu. Nah, secara harfiah, Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Zaman Paleozoikum ini berlangsung sekitar 2,5 miliar sampai dengan 245 juta tahun lalu. Nah, pada masa ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti Enkaryotes dan Prokaryotes. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian Enkaryotes merupakan bakal tumbuhan. Nah, sedangkan Prokaryotes itu menjadi cikal bakal binatang-binatang. Oke. Pada masa ini jenis hewan invertebrata terbentuk lunak seperti ubur-ubur, kemudian cacing, dan koral juga mulai muncul di lautan dangkal. Nah, itu. Nah, periode pada zaman Paleozoikum yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Prem. Nah, pada periode Kambrium sudah muncul benua besar yang disebut dengan Gondwana. Kemudian benua ini merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, dan Asia, serta Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau, Greenland, masih berupa benua-benua kecil yang terpisah pada periode Devon. Samudra mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang hingga menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau, Greenland. Nah, sementara itu, pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut dengan Pangea. Nah, itu pada zaman Paleozoikum. Nah, di sini Paleozoikum itu merupakan zaman purba tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun ya. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti apa tadi? Enkaryotes, bakal tumbuhan, dan prokaryotes yaitu bakal binatang. Nah, jadi di sini ini salah satu gambar di mana terbentuknya pada zaman apa? Zaman Paleozoikum. Terima kasih, mungkin sedikit penyampaian dari Bapak. Nanti kita lanjutkan pada zaman yang C dan yang D, yaitu pada zaman Mesozoikum dan zaman Neozoikum. Nah, cukup sekian penyampaian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Kemudian kalian silahkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa dicatat, oke?